Surabaya malam itu seperti mengerang. Langitnya kelabu, diseret hujan yang turun tanpa jeda. Di halaman rumah kami di perumahan Pakuwon, deretan mobil mewah berkilau di bawah lampu taman. Sementara dari dalam ruang pesta, musik jazz berdentum lembut bercampur tawa para tamu. Aku berdiri di tepi balkon lantai 2, memandangi pesta ulang tahunku sendiri yang terasa seperti sandiwara murahan. Semua orang tampak bahagia, kecuali aku bak pemeran utama yang kehilangan naskahnya. Aku mencoba tersenyum pada setiap tamu yang menyapa, tapi mataku terus mencari seseorang. Mukidi, suamiku. Ia belum juga muncul di antara kerumunan tamu undangan, hingga aku mendengar bisikan samar dari pelayan. Pak Mukidi di ruang kerja, sama Bu Banowati. Dan di sanalah aku melihatnya. Dunia seakan runtuh tanpa suara. Pintu ruang kerja Mukidi terbuka sedikit, cukup untuk menyingkap adegan yang akan kukenang sebagai malam kehancuranku. Banowati Kusuma, sekretaris muda, yang dulu kupuji karena kesetiaannya, kini duduk di pangkuan suamiku. Pakaian atasnya sudah terlepas semua, bibir mereka menyatu seperti sepasang pencuri yang menikmati dosa di tengah pesta orang lain. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanyalah hembusan napas panjang yang dingin, seperti udara hujan di luar jendela. Saat itulah aku tahu, pernikahanku telah menjadi kuburan sunyi yang tak pantas lagi dikunjungi. Aku turun perlahan, menembus kerumunan tamu yang masih menari, menolak setiap tatapan dan sapaan basa-basi. Langkahku berhenti di depan pintu utama. Hujan sudah begitu deras, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu, dari aroma parfum palsu dan senyum yang beracun. Di luar rumah, lampu-lampu taman memantul di genangan air seperti serpihan kaca. Reza, sopir keluarga kami, berdiri di bawah payung hitam di dekat mobil Land Cruiser yang menunggu. Ia menatapku heran, namun segera bergegas membuka pintu tanpa banyak tanya. Aku masuk ke dalam kabin depan samping sopir, membiarkan basah hujan menetes dari rambutku, menodai dres sutra merah yang tadi pagi kupilih dengan hati gembira. Bu Sinta, kita mau kemana? Suaranya lembut, bergetar sedikit antara hormat dan cemas. Jalan kemana saja Reza? Asal jauh dari neraka ini, jawabku pelan, menatap kosong keluar jendela. Mobil melaju perlahan meninggalkan halaman rumah. Di kaca jendela, bayangan pesta masih memantul, cahaya lampu, musik, dan wajah suamiku yang tertawa bersama wanita lain. Semuanya semakin kabur ditelan hujan. Aku menunduk, menatap cincin di jariku. Cincin itu seperti besi yang menahan pergelangan hati. 14 tahun pernikahan, ternyata aku hanya istri pajangan. Gumamku nyaris tak terdengar. Reza menatapku sekilas lewat kaca spion. Kalau ibu mau, saya bisa antar ke hotel, atau ke rumah ibu di Bukit Mas. Aku menggeleng. Tidak perlu. Jalan saja Reza. Aku cuma ingin diam. Kami melintasi jalan Maijen Sungkono yang basah. Lampu-lampu kota memantul di aspal seperti bintang yang jatuh. Di dalam kabin yang hangat, aroma kulit muda Reza bercampur dengan parfum lembutku, menciptakan sesuatu yang aneh, tak bernama, namun menenangkan. Boleh saya matikan musiknya, Bu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Hening pun memenuhi ruang sempit itu. Hanya suara hujan yang mengisi jarak antara kami. Entah kenapa, diam-diam aku menatap wajahnya dari samping. Usianya baru 23, kulitnya sawo matang, rahangnya tegas, dan matanya ada sesuatu di sana. Bukan sekadar hormat seorang sopir, tapi semacam simpati yang dalam. Tatapan seorang lelaki yang tahu bagaimana kesepian bekerja di dalam diri seseorang. Bu Sinta, suaranya memecah hening. Kalau ibu sedih, tak apa menangis.
Saya pura-pura tidak lihat. Aku tertawa kecil, tapi air mata justru jatuh begitu saja. Ia menatapku lewat kaca spion, lalu mengulurkan tisu dari dashboard. Jemarinya menyentuh tanganku sekilas. Hangat, mantap, dan jujur. Ada sesuatu yang bergeser di dadaku, sesuatu yang lama terkunci. Mobil berhenti di tepi jalan, di bawah pohon flamboyan yang merunduk karena hujan. Aku masih menangis diam-diam, dan Reza hanya duduk menunduk, membiarkan waktu berjalan tanpa gangguan. Saat aku gemetar karena dingin dan luka, Reza melepas jaket kulit hitamnya dan menyelimutkan ke bahuku tanpa kata. Saat jaket itu menyentuh bahuku, tubuhku seolah menemukan rumah baru, bukan dari dinding atau alamat, melainkan dari perhatian yang tulus. Dan ketika ia menarikku perlahan ke pelukannya, aku tidak menolak. Hujan terus jatuh, tapi di dalam kabin Land Cruiser itu, ada kehangatan yang bahkan badai pun tak mampu memadamkan. Hening. Tak ada yang lebih sunyi dari bunyi hujan di atap mobil, dan detak jantung yang saling bersahutan. Di balik pelukan itu, aku merasa seluruh benteng yang selama ini kujaga runtuh dengan pelan, tanpa gemuruh, tanpa amarah, hanya sebuah pasrah yang tenang. Reza tak banyak bicara. Ia hanya diam, seperti mengerti bahwa kata-kata kadang bisa memecahkan sesuatu yang seharusnya tetap utuh. Bau hujan dan parfum kulitnya berpadu menjadi aroma yang sulit dijelaskan, antara teduh dan berbahaya. Saat jemariku tanpa sadar menggenggam ujung jaketnya yang masih melekat di tubuhku, Reza menatapku dengan tersenyum. Tatapan itu bukan tatapan seorang sopir kepada majikan, melainkan seorang pria muda yang sedang berusaha menahan getaran hatinya. Dalam tatapan itu, aku seolah melihat bayangan diriku sendiri, seorang wanita yang terlalu lama berpura-pura kuat. Kami akhirnya memutuskan berhenti di sebuah warung kopi kecil, di pinggir jalan Pandegiling yang buka 24 jam. Reza turun, membuka payung, dan menuntunku keluar. Hujan mereda, tapi aroma tanah basah masih kental di udara. "Bu, duduk sini aja ya, masih hangat," katanya pelan. Aku duduk di bangku kayu, menatap secangkir kopi hitam yang ia pesan untukku. Asapnya menari pelan di udara. "Reza, berapa lama kamu kerja di rumah kami?" tanyaku akhirnya, mencoba mencairkan kebekuan. "Baru 6 bulan, Bu," jawabnya, sambil menunduk sopan. "Dan dalam 6 bulan itu, kamu tahu siapa saya bukan?" tanyaku lagi, sedikit menggoda. Entah kenapa, ia tersenyum samar. "Saya tahu ibu orang baik dan kesepian." Kata terakhir itu membuatku menegakkan kepala. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca kesungguhan di balik wajah muda itu. Tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang polos, dan itu jauh lebih berbahaya dari kebohongan manapun. Kopi kami mendingin, tapi percakapan menjadi semakin hangat. Ia bercerita tentang ibunya di Gresik, tentang mimpinya membuka bengkel sendiri suatu hari nanti. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan terhadap siapapun. Ketika kami kembali ke mobil, jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Jalanan Surabaya nyaris sepi, hanya sisa air hujan yang masih menggenang di aspal. Aku bersandar di jok, menatap siluet wajah Reza di bawah cahaya dashboard. Entah karena lelah atau karena suasana, aku merasa begitu ringan, seolah seluruh beban hidupku tertinggal di pesta yang kutinggalkan malam itu. "Terima kasih Reza," ucapku lirih. "Kalau malam ini kamu gak ada, mungkin aku sudah gila." Ia menoleh sebentar, senyumnya tipis namun tulus. "Saya cuma sopir, Bu. Tapi kalau ibu butuh seseorang untuk mendengar, saya siap jadi pendengar setia." Ada jeda panjang setelah kalimat itu.
kata seseorang bergema di kepalaku lebih lama dari seharusnya. Malam itu, sesuatu berubah di antara kami, bukan dengan sentuhan, tapi dengan tatapan yang terlalu jujur untuk dihindari. Mobil berhenti di halaman rumah yang telah sepi. Hujan telah berhenti sepenuhnya. Aku turun perlahan, tapi langkahku tertahan. Reza ikut keluar, membuka pintu garasi, lalu berdiri menungguku di tangga depan. "Bu Sinta," panggilnya pelan, "besok pagi saya antar ibu kemana?" Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Kemanapun Reza, asal bukan ke masa lalu." Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Saat aku hendak melangkah masuk, Reza tiba-tiba menarik jaketnya yang masih kukenakan, tapi bukan untuk mengambilnya. Ia hanya menegak kerah jaket untuk melindungi leherku, memastikan aku tetap hangat. Gerakannya sederhana, tapi di mataku, itu lebih lembut dari apapun yang pernah kulalui dalam 14 tahun pernikahan. Dalam keheningan itu, aku sadar, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak malam itu, setiap langkahku di rumah ini terasa berbeda. Dinding-dinding yang dulu membisu kini seolah berbisik, menyebut namanya perlahan. "Reza, Reza." Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, menemani tamu suami, mengurus rumah, menata meja makan. Tapi setiap kali Land Cruiser hitam itu berhenti di depan garasi, ada sesuatu di dadaku yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Reza selalu datang dengan senyum tenang, kemeja rapi, dan tatapan sopan yang entah kenapa justru membuat pikiranku berantakan. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya seperti udara pagi yang menyegarkan sekaligus menenangkan. Suatu sore, hujan turun lagi. Aku berdiri di dapur, mencoba menyeduh teh. Sementara dari arah halaman belakang, Reza datang membawa pot bunga yang diselamatkannya dari derasnya air hujan. Bajunya basah sebagian, rambutnya meneteskan air, dan aroma tubuhnya bercampur bau tanah basah yang memabukkan. Saat ia lewat di belakangku, ujung bajunya menyentuh punggungku, dan di antara aroma teh melati dan hujan, aku merasakan sesuatu yang tak seharusnya. Sebuah kehangatan yang menyusup perlahan, tanpa izin, tapi begitu nyata. "Bu Sinta, hati-hati panas," katanya, memindahkan teko dari kompor dengan tangannya yang masih basah. Aku menatap tangannya sekilas, jari-jari kokoh itu bergetar halus karena suhu tinggi, tapi ia tak melepaskannya sampai teh benar-benar aman. "Terima kasih," ucapku pelan. "Sudah seharusnya saya jaga ibu," jawabnya begitu sederhana, tapi kalimat itu terasa seperti belai lembut di tempat terdalam dalam hatiku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti alur rahasia yang hanya kami berdua pahami. Ia lebih sering menungguku di teras, bukan di garasi. Kadang, kami bicara tentang hal-hal sepele, seperti tentang cuaca, tentang taman, tentang buku yang kubaca. Tapi di antara kalimat-kalimat ringan itu, ada jeda panjang yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Mukidi hampir tak pernah di rumah. Ia sibuk dengan pertemuan bisnis yang sering berakhir di hotel-hotel pusat kota. Aku tak lagi bertanya. Aku hanya diam, menjaga sisa harga diriku seperti menjaga api kecil di tengah badai. Suatu malam, listrik padam karena hujan deras. Rumah sepi, hanya suara air yang menetes dari genteng. Reza menyalakan lampu darurat dan menawarkan diri memeriksa panel listrik di halaman belakang. Aku mengikutinya. Entah mengapa, hujan rintik turun lagi, dan udara lembab menempel di kulit. Ia berjongkok, memeriksa kabel dengan senter kecil, sementara aku berdiri di belakangnya,
menatap garis lehernya yang berkeringat. Ketika petir menyambar di kejauhan, aku terlonjak. Refleks, Reza berbalik dan memegang lenganku. Sentuhan itu membuat waktu berhenti sesaat. Aku bisa mendengar napas kami bersahutan, cepat tapi dalam. "Saya ada di sini, Bu, jangan takut," katanya pelan. Dan aku memang tidak takut. Aku hanya terlalu sadar bahwa batas antara ibu majikan dan lelaki muda kini mulai semakin kabur. Sejak malam itu, aku sering memerhatikan hal-hal kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Caranya menutup pintu dengan lembut, caranya memastikan aku tak kehujanan, atau caranya diam saat aku ingin sendiri. Mungkin, cinta memang tak selalu datang dengan teriakan atau janji besar. Kadang, ia datang diam-diam, seperti hujan rintik yang jatuh di sore hari, membasahi perlahan hingga kita sadar telah basah seluruhnya. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jendela kamar. Hujan baru saja reda. Di bawah sana, kulihat Reza tengah menutup garasi. Ia menatap ke atas, dan untuk pertama kalinya, tatapan kami bertemu lama tanpa kata. Tak ada sentuhan, tak ada suara, hanya pandangan dua jiwa yang sama-sama haus akan hangatnya perhatian. Ketika ia mengangguk pelan, aku membalasnya dengan senyum samar. Dan di antara udara malam yang lembab, aku tahu sesuatu telah tumbuh di antara kami, perlahan tapi pasti, seperti bunga yang diam-diam mekar di tengah gelap. Sejak malam itu, setiap pagi bagiku terasa berbeda. Ada semacam getaran kecil di udara rumah ini, sesuatu yang tak kasat mata, namun mengubah seluruh suasana. Entah dari caranya menyapa saat menyerahkan kunci mobil, atau sekadar dari tatapan matanya yang terasa terlalu lama berhenti di wajahku. Aku tahu apa yang mulai tumbuh di antara kami, dan justru karena tahu itulah aku semakin takut, sekaligus tak mampu berpaling. Hari-hariku dengan Mukidi semakin hampa. Ia pulang larut malam, membawa bau parfum wanita lain di kerah jasnya. Dulu aku akan menangis, kini aku hanya diam. Keheningan menjadi pelindung sekaligus penjara. Dan di dalam penjara itu, Reza adalah cahaya yang diam-diam menyelinap melalui celah. Suatu sore, aku menemukan Reza sedang memperbaiki lampu taman yang padam. Hujan rintik mulai turun, dan tanpa sadar aku berlari keluar membawa payung. Kami berdiri berdekatan di bawah satu payung sempit, sementara langit mencurahkan rintiknya di sekeliling kami. Hujan seperti menulis puisi di udara, tentang dua hati yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan, tapi terlalu takut untuk disebut cinta. "Bu, nanti ibu bisa masuk angin," katanya, menatapku dengan nada khawatir yang terlalu tulus. "Aku lebih takut dingin dan kesepian di dalam rumah itu, Reza," jawabku pelan. Ia tak menanggapi, hanya tersenyum samar. Tapi aku tahu, kalimatku itu menembus batas yang tak terlihat di antara kami. Sejak hari itu, langkahku sering menuju taman belakang di sore hari, tempat Reza biasa bekerja. Kami bicara tentang hal-hal ringan, tentang bunga, musik, hujan, tapi setiap kalimat seperti lapisan halus dari sesuatu yang lebih dalam. Aku bisa merasakan bagaimana dunia kami semakin sempit, hanya berisi dua orang yang diam-diam belajar mengenal arti kehilangan dan ketertarikan. Suatu malam, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Aku sendirian di ruang tengah, lampu temaram, sementara angin mengetuk-ngetuk jendela seperti memanggil nama seseorang yang tak berani kusebut. Lalu terdengar ketukan di pintu belakang. Ketika kubuka, Reza berdiri di sana, setengah basah, dengan ekspresi cemas. "Listrik padam lagi, Bu. Saya mau pastikan ibu nggak apa-apa." Aku mengangguk, lalu membiarkannya masuk.
Dalam cahaya lilin yang kecil, wajahnya terlihat berbeda, lebih dewasa, lebih dalam, seolah beban dunia ikut bernaung di matanya. Kami berbicara pelan, hampir berbisik, tentang pekerjaan, tentang hujan yang tak kunjung berhenti, tentang hidup yang sering tak adil. Kalau hujan begini, kataku tanpa sadar, aku sering merasa seperti anak kecil yang menunggu pelukan, tapi tak ada yang datang. Reza menatapku lama, tak menjawab. Tatapan itu cukup untuk membuat seluruh duniaku bergetar. Saat hujan menebal di luar dan suara petir menggema jauh di langit, aku menyadari bahwa kebisuan di antara kami bukan lagi sekadar jeda percakapan, melainkan sesuatu yang hidup. Dalam diam itu, Reza menundukkan kepala sedikit, seperti menahan sesuatu yang ingin diucapkan tapi tak berani. Dan aku, yang berdiri hanya satu langkah darinya, tahu bahwa kami berdua sedang berdiri di tepi jurang yang sama, antara benar dan salah, antara cinta dan dosa. Malam itu, pintu rumahku tertutup rapat dari luar, tapi di dalamnya, hati seseorang baru saja terbuka. Sejak malam itu, hidupku seperti berjalan di atas garis tipis yang bisa putus kapan saja. Setiap pagi, aku masih menyambut suami yang pulang larut dengan wajah datar dan suara yang tak lagi gemetar. Tapi dalam setiap detik sunyi, bayangan Reza selalu hadir, dalam aroma teh hangat, dalam suara hujan, dalam denyut yang samar di dadaku. Aku tahu, cinta ini salah. Tapi kesalahan itu justru memberiku alasan untuk terus bernapas. Karena di balik setiap larangan, ada pengakuan tersembunyi bahwa perasaan ini nyata. Suatu siang, saat matahari menyelinap di antara rimbun daun, aku melihat Reza di taman belakang, memeriksa mesin penyiram otomatis. Saat ia menatap ke arahku dari kejauhan, matanya memantulkan cahaya yang sulit kugambarkan, seolah mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Dan ketika ia melangkah mendekat, aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan bunga mawar di tanganku. Tapi jantungku berdegup terlalu keras untuk disebut tenang. Dalam jarak yang hanya beberapa langkah, aku tahu bahwa diam-diam, seluruh dunia kami telah berubah. Namun rahasia sebesar ini tak mungkin tersembunyi selamanya. Desas-desus mulai berembus di antara para pembantu rumah. Tatapan mereka ketika aku lewat terasa berbeda, campuran antara rasa ingin tahu dan bisik-bisik yang belum diucapkan. Aku bisa merasakannya, seperti arus halus yang mengalir di bawah permukaan tenang. Mukidi tetap sibuk dengan perusahaannya. Tapi sekali waktu, ia pulang lebih cepat, tanpa memberitahu. Malam itu, aku mendengar suaranya di ruang tengah, memanggil pelan, mencari Reza. Jantungku hampir berhenti. Mana sopir itu? Suaranya datar tapi penuh curiga. Aku menjawab seolah tak mengerti maksudnya. Dia sedang ambil mobil ke bengkel. Padahal Reza ada di gazebo taman belakang, menunggu hingga suara langkah suamiku hilang di tangga. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar, sambil menggenggam bantal erat-erat. Ada rasa takut yang aneh, tapi juga kelegaan, karena untuk pertama kalinya aku sadar, aku rela mempertaruhkan apapun demi mempertahankan perasaan ini. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari sopir lama tetangga kami, bahwa Mukidi mulai lebih terang-terangan dalam memberi perhatian pada Banowati. Mereka sering terlihat makan siang berdua, bahkan menghadiri acara kantor bersama. Orang-orang mulai berbicara, tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah berhenti berperang dengan rasa malu. Yang kupelihara kini hanya satu hal. Perasaan bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu, bahwa aku masih hidup. Suatu sore, Reza menghampiriku di dapur belakang,
membawa setangkai mawar putih yang baru mekar dari taman. Ia menaruhnya di meja dapur. Tanpa bicara. "Aromanya lembut ya?" tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap datar. "Iya Bu," jawabnya singkat. "Mawar ini tumbuh di tempat yang sepi. Tapi justru karena itu, wanginya lebih kuat." Aku menatapnya lama. Kalimat itu seperti cermin dari hidupku sendiri. Cinta yang tumbuh di kesepian, justru menjadi terlalu kuat untuk disembunyikan. Malamnya, aku berjalan ke teras belakang. Hujan baru saja turun, menyisakan aroma tanah yang lembab. Reza sedang menutup pagar, lalu menatap ke arahku. Tidak ada kata, tidak ada senyum, hanya tatapan yang panjang dan hening. Aku tak tahu siapa yang bergerak lebih dulu. Mungkin aku, mungkin dia, tapi yang pasti, jarak di antara kami tak lagi terasa. Dan di tengah malam yang tenang itu, aku sadar, rahasia kami bukan lagi sekadar bayangan. Ia telah menjadi api kecil yang menyala di antara kami. Tak besar, tapi cukup untuk membakar setiap alasan logis yang tersisa. Pagi berikutnya, udara Surabaya terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena mendung belum sepenuhnya pergi, atau mungkin karena sesuatu di antara kami telah berubah selamanya. Aku mencoba beraktivitas seperti biasa, menyusun jadwal rumah, memeriksa persediaan dapur, tersenyum pada pembantu, tapi semuanya terasa seperti lakon yang dipaksakan. Di sudut garasi, Reza sedang memeriksa ban Land Cruiser. Matanya terangkat sejenak saat aku lewat, dan hanya itu yang dibutuhkan untuk membuat dunia sekitarku berhenti berputar. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang sopir pada majikannya. Itu tatapan seseorang yang tahu terlalu banyak, yang sudah melihat bagian terdalam dari diriku, dan tak akan pernah bisa berpura-pura tidak tahu. Siang itu hujan turun tiba-tiba. Aku sedang di ruang tamu ketika Reza datang membawakan jas hujan yang tertinggal di mobil. Pakaian kerjanya basah, rambutnya meneteskan air, dan aroma hujan bercampur dengan sabun di kulitnya. Saat aku mengambil jas hujan itu dari tangannya, jari kami bersentuhan. Sekejap, tapi cukup lama untuk membuat waktu seolah berhenti. Tidak ada yang kami katakan. Tapi dalam keheningan itu, aku mendengar sesuatu berbisik di dalam dada. Inilah rumah sebenarnya yang selama ini kucari. Bukan bangunan, tapi ketulusan seseorang mencintai kekasihnya. Namun badai tak akan selamanya lembut. Hari berikutnya, Mukidi pulang lebih awal dari biasanya. Ia tak memberi kabar, tak memberi isyarat. Saat ia membuka pintu rumah, aku masih duduk di ruang makan, dan Reza baru saja menurunkan keranjang belanja dari bagasi. Pandangan Mukidi langsung menancap ke arah kami. Tidak ada yang salah dalam pemandangan itu, tapi aku tahu, kadang yang berbahaya bukan perbuatannya, melainkan waktu dan tatapan yang terlalu lama bertemu. "Kenapa sopir itu masih di sini jam segini?" tanyanya datar. Aku mencoba menjawab, tapi suaraku terdengar kecil. "Kami baru pulang belanja, Pak." Mukidi berjalan perlahan ke arah kami. Matanya tak lepas dari wajah Reza. "Saya kira kamu kerja untuk saya, bukan untuk istri saya," katanya bernada mengancam. Kata-katanya seperti cambuk halus yang menampar udara. Reza menunduk hormat, tapi aku bisa melihat rahangnya menegang. Sejak hari itu, rumah kami kembali sunyi. Bukan sunyi yang damai, tapi yang penuh kecurigaan. Aku jarang keluar kamar, sementara Reza mulai jarang terlihat. Kabarnya ia dimutasi ke cabang luar kota oleh Mukidi. Tanpa sempat berpamitan, tanpa pesan apapun. Beberapa minggu berlalu. Di pagi yang mendung, aku menerima sebuah surat dalam amplop sederhana. Tulisan tangannya sangat kukenal. Tulisan Reza. Isinya pendek,
Saya pergi bukan karena ingin melarikan diri, Bu. Karena kalau saya tetap di sana, saya akan menghancurkan hidup seseorang yang saya cintai. Saya tidak tahu apakah ini cinta atau dosa, tapi saya tahu perasaan ini akan tetap ada, bahkan ketika jarak memisahkan. Aku membaca surat itu berulang kali, hingga tinta di ujungnya mulai kabur karena tetesan air mataku. Dalam keheningan rumah yang semakin dingin, aku merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kumiliki. Hari-hari berlalu seperti hujan yang tak kunjung reda. Hingga suatu sore, aku menerima telepon dari seorang rekan bisnis suamiku, nama yang membuat dadaku bergetar. Anton Karyadi, Sekretaris Jenderal Pratama Group. Mereka mengundangku menghadiri gala dinner tahunan sebagai pribadi, sekaligus menggantikan suamiku yang sedang ditugaskan keluar provinsi. Aku hampir menolak, tapi ada sesuatu yang membuatku setuju. Entah rasa penasaran, atau sekadar kerinduan yang tak tahu arah. Malam itu, aku berdiri di lobi Hotel Bintang 5 JW Marriott, dengan gaun malam biru tua. Lampu kristal di langit-langit berpendar lembut, sementara alunan musik jazz mengalun pelan. Ketika aku menoleh ke arah pintu utama, mataku menangkap sosok tinggi mengenakan setelan hitam, berjalan perlahan dengan senyum tipis di bibirnya. Pria dengan aura pemimpin itu ternyata Reza. Tapi kali ini bukan sebagai sopir. Di dada jasnya tersemat pin emas bertuliskan Vice President Pratama Group. Dunia seolah berhenti berputar. Musik di ruangan menguap, suara orang-orang menjadi gema jauh. Ia menatapku tanpa ragu, lalu berjalan mendekat. Langkahnya tenang, seperti seseorang yang baru saja menanggalkan seluruh rahasia lamanya. "Selamat malam, Bu Sinta," katanya pelan, dengan nada yang sama lembutnya, seperti saat malam pertama kami berbagi sunyi di bawah hujan. Tapi kali ini, aku tahu, malam itu bukan sekadar pengulangan masa lalu. Ini adalah awal dari pengakuan yang akan mengubah segalanya. Aku terpaku menyaksikan kenyataan, seperti yang selalu terjadi dalam short film drama Mandarin. Dunia di sekitarku seperti kehilangan warna, hanya menyisakan dua mata itu, mata yang dulu menatapku dari balik kemudi dengan canggung, kini menatap dengan aura wibawa yang membuat napasku tercekat. Reza mengulurkan tangan, dan tanpa sadar aku menyambutnya. Hangatnya sama seperti dulu, tapi kini terasa berbeda, lebih tenang, lebih pasti, seolah dunia telah memberi restu yang dulu tak ada. Kami berjalan ke arah meja tamu undangan utama. Orang-orang memberi hormat padanya, menyapanya dengan nada penuh hormat, menyebut namanya dengan gelar panjang yang asing di telingaku. Dan di sanalah aku menyadari, lelaki yang dulu kupikir hanya pengantar mobil, ternyata adalah pewaris besar dari perusahaan tempat suamiku bekerja selama bertahun-tahun. Aku duduk terpaku, sementara Reza berbicara dengan beberapa eksekutif di dekat kami. Tatapannya kadang melirik ke arahku, lembut tapi pasti, seperti pesan yang dikirim lewat udara. Aku tahu, sesuatu akan diucapkannya malam itu. Sesuatu yang akan mengakhiri semua rahasia yang kami simpan. Saat acara hampir selesai, Reza menghampiriku dan berkata pelan, "Bolehkah saya ingin bicara sebentar dengan Bu Sinta di balkon?" Balkon hotel itu yang menghadap Jalan Embong Malang itu, berkilau oleh pantulan genangan air hujan. Lampu-lampu mobil membentuk garis panjang, seperti untayan doa yang berlari di jalan basah. Reza berdiri di sampingku, lalu berkata dengan suara yang nyaris tenggelam oleh gemericik hujan, "Saya sudah menunggu waktu ini, bukan untuk menebus apapun, tapi untuk jujur. Nama saya sebenarnya Reza Pratama Wiradharma. Saya bukan sopir, Bu. Saya hanya ingin hidup seperti orang biasa, tanpa gelar, tanpa warisan. Tapi malam itu,
Saat ibu masuk ke mobil dalam keadaan menangis, saya sadar, saya takkan pernah bisa menjadi orang biasa lagi, karena saya jatuh cinta pada seseorang yang luar biasa. Aku menatapnya, dan di balik setiap kata itu, aku mendengar getar yang sama, yang dulu hanya terucap lewat tatapan. Aku tidak menjawab, hanya memejamkan mata, membiarkan angin malam membawa semua kata yang tak sempat kucapkan selama ini. Setelah malam itu, hidupku berjalan seperti air yang menemukan muaranya sendiri. Aku beranikan diri menggugat cerai Mukidi, tanpa pertengkaran, tanpa drama. Ia terlalu sibuk dengan Banowati, bahkan tidak berusaha menahan. Barangkali semesta sedang bekerja dengan caranya yang sunyi, menyelesaikan simpul-simpul yang pernah kusalah ikatkan pada 14 tahun hidupku. 3 bulan kemudian, undangan berwarna putih gading itu tiba di tanganku. Undangan pernikahan atas namaku sendiri. Kali ini bukan di ruang tertutup atau taman hotel, melainkan di tempat yang sakral. Masjid Agung Sunan Ampel, di Ampel Dento, Surabaya Timur. Hari Jumat pagi itu, matahari bersinar lembut di atas kubah masjid tua. Udara wangi dupa dan bunga melati berpadu dengan gema lantunan ayat suci dari pengeras suara. Aku mengenakan kebaya modern putih dan hijab yang menutupi rambutku, dipadu selendang lembut yang menutupi sebagian dadaku. Di depanku, Reza duduk bersila, mengenakan baju koko putih bersulam perak dan songkok. Saksi-saksi duduk di sisi kiri dan kanan meja akad, sementara penghulu membuka dengan khutbah nikah yang menenangkan hati. Ketika penghulu bertanya, "Saudara Reza Pratama Wiradharma bin Rendra Hadi Wiradharma, saya nikahkan engkau dengan Sinta Respati binti Abdullah Raharjo, dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 10 gram dibayar tunai." Suara Reza menjawab dengan tegas dan dalam. "Saya terima nikahnya Sinta Respati binti Abdullah Raharjo dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." Gema, sah, dari para saksi mengalun, seperti takbir kemenangan kecil dalam dadaku. Air mata menetes di pipi tanpa kusadari. Di hadapan makam Sunan Ampel yang tak jauh dari tempat kami duduk, aku merasa seolah sejarah dan masa kini saling bersalaman, menghapus dosa, menulis ulang takdir. Tepat pukul 9 pagi, kami keluar dari masjid dengan langkah ringan. Para tamu menaburkan bunga melati dan mawar, sementara suara lantunan surat An-Nisa berkumandang dari menara. Aku menatap wajah Reza, dan di balik cahaya itu, aku tahu, ini bukan sekadar pernikahan, tapi penebusan. Esoknya pada Sabtu malam minggu, pesta resepsi digelar di Ballroom Shangri-La Hotel, Jalan Maijen Sungkono, tempat paling megah di kota ini. Lobi hotel berhias ribuan bunga anggrek dan mawar putih, serta lampu kristal menjuntai dari langit-langit seperti bintang. Di antara tamu-tamu yang hadir tampak para pimpinan holding Pratama Group, kolega bisnis besar dari seluruh Indonesia dan luar negeri, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, para Kajari Sejatim, Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupati Gresik, dan para kepala daerah lainnya. Panggung pelaminan berdiri di tengah ruangan, dihiasi nuansa krem dan emas. Kami duduk berdampingan, menyambut tamu satu persatu. Tangan-tangan yang dulu hanya kujabat dalam pertemuan formal, kini terasa seperti saksi dari perjalanan panjang menuju keikhlasan. Ketika musik gamelan modern mengalun lembut, Reza menggenggam tanganku. "Alhamdulillah," bisiknya. "Akhirnya kita sampai di sini, bukan karena dunia memberi izin, tapi karena Tuhan yang Maha Kuasa memberi restu." Aku menatapnya, dan di matanya kulihat bayangan masa lalu yang perlahan memudar, digantikan sinar masa depan yang hangat. Di tengah gemerlap lampu hotel dan doa-doa yang dipanjatkan, aku tahu, badai itu benar-benar telah berlalu. Bukan karena kami bertahan dari cinta terlarang,
melainkan karena kami akhirnya berani memilih cinta yang halal, suci, dan penuh kejujuran. Langit Surabaya pagi itu berwarna kelabu, seperti menahan sesuatu yang berat di dadanya. Hujan belum turun, tapi aroma basah sudah terasa di udara. Di depan gedung PT Pratama Surabaya, deretan mobil dinas hitam berjejer rapi, dan di antara kilau catnya tampak logo Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang tersemat jelas di pintu kendaraan. Di lantai paling atas, ruang rapat direksi dipenuhi ketegangan. Mukidi yang selama ini merasa berkuasa tanpa tandingan, duduk di ujung meja panjang, menatap layar proyektor yang menampilkan wajah Reza Pratama Wiradharma. Suara Reza terdengar tenang dari pengeras suara monitor, bukan suara seorang eksekutif yang sedang berbicara pada bawahannya, tapi seperti hakim yang sedang membacakan vonis. Mulai hari ini, tanggal 13 Januari 2025, ujar Reza dengan nada datar. Dewan Komisaris Holding Pratama Group resmi memberhentikan dengan tidak hormat terhadap saudara Mukidi Gatloco dari jabatan Direktur Utama PT Pratama Surabaya. Demikian pula terhadap seluruh direksi dan karyawan yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan penyuapan proyek-proyek pemerintah daerah, sebagaimana yang tersurat dalam surat penangkapan yang akan di bawah tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Suara kursi bergeser. Seseorang di ujung meja terbatuk pelan, tapi tak ada yang berani memotong. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Semua bukti sudah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim audit internal dan penyidik independen telah menemukan aliran dana tak wajar senilai lebih dari 200 miliar rupiah yang bersumber dari proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Gresik dan Sidoarjo. Muka Mukidi langsung memucat. Ia mencoba berdiri, namun Reza menatapnya langsung dari layar monitor, dingin dan tenang. Dan untuk catatan pribadi, lanjut Reza, saya tidak akan menutup kasus ini. Karena bagi saya, keadilan tidak boleh berhenti di meja rapat, terutama bagi seseorang yang telah menghancurkan dan menyakiti perempuan yang saya cintai. Kalimat itu membuat ruangan membeku. Semua orang tahu siapa perempuan itu, yaitu Sinta Respati yang kini berstatus istri Vice Presiden Pratama Group. Beberapa detik kemudian, pintu ruang rapat terbuka. 7 personil berseragam kejaksaan masuk dengan langkah mantap. Di belakang mereka, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejati Jatim membawa map coklat tebal bertuliskan Kasus Korupsi dan Suap PT Pratama Surabaya. Saudara Mukidi dan beberapa staf yang disebut dalam surat perintah penyelidikan ini, ujar jaksa itu dengan tegas. Kami minta ikut ke kantor kejaksaan untuk dimintai keterangan. Suara itu menghantam dinding ruangan seperti palu godam. Mukidi mencoba berbicara. Ini tidak adil. Aku punya hak membela diri. Tapi sebelum ia sempat berdiri, salah satu penyidik sudah menepuk bahunya dengan sopan namun tegas. Kami sangat tahu, Pak, apa itu penegakan hukum yang benar dan adil. Karena itu, Anda akan mendapatkannya di pengadilan. Para karyawan lain menunduk dan meneteskan air mata. Beberapa menatap dengan wajah iba, sebagian lain merasa lega dan tersenyum, karena selama ini mereka tahu kebusukan yang disembunyikan kelompok Mukidi di balik jas mewah dan senyum politiknya. Sejumlah amplop coklat, kontrak palsu, dan rekaman percakapan dengan pejabat proyek sudah lama beredar di bawah meja. Tapi tak ada yang berani menyentuh, sampai Vice Presiden Pratama Group Reza Pratama Wiradharma turun tangan sendiri. Beberapa hari sebelumnya, Reza datang ke gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Jalan Ayani. Bersama pengacara perusahaan, ia membawa setumpuk berkas tebal dan sebuah flash disk hitam kecil. Di ruang tamu khusus, ia bertemu langsung dengan Kepala Kejati Jatim, seorang pria berambut perak yang menghormatinya dengan sikap hormat. Kami sudah lama mencurigai adanya permainan di PT Pratama Surabaya, kata sang Kajati pelan.
tapi tak ada bukti kuat. Kalau semua dokumen ini asli, Anda baru saja memberi kami kunci untuk membuka pintu besar. Reza tersenyum tipis. Semua data valid Pak Kajati. Transaksi digital, rekening penampungan, bahkan daftar penerima suapnya. Mukidi dan rekan-rekannya sudah terlalu lama bermain kotor di balik nama besar Pratama Group. Ia menatap lurus ke arah jendela, ke arah langit yang mulai mendung. Tapi alasan saya menyerahkan ini bukan semata urusan bisnis. Ini untuk seseorang yang pernah mereka permalukan, lukai, dan hancurkan dengan fitnah. Kajati mengangguk pelan, memahami nada getir di balik kalimat itu. Perempuan itu pasti sangat penting bagi Anda ya Pak Reza. Reza menarik napas panjang. Ia adalah alasan saya masih mempercayai cinta, dan alasan saya ingin dunia ini sedikit lebih adil. Dari hari itulah, proses hukum dimulai. Kabar penangkapan Mukidi menjadi berita utama di semua media nasional. Judul-judul besar menghiasi layar televisi. Direktur PT Pratama Surabaya ditangkap dalam kasus suap proyek infrastruktur. Kejati Jatim bongkar skandal korupsi puluhan miliar rupiah. Di rumahnya di kawasan Pakuwon Indah, Sinta menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk. Ia tidak gembira, tapi juga tidak bersedih. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan sunyi. Keadilan akhirnya datang, bukan melalui amarah, melainkan lewat tangan orang yang mencintainya dengan cara yang terhormat. Reza datang sore itu, membawa sekeranjang bunga mawar putih dan anggrek putih. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di hadapan Sinta. Dia sudah ditahan, katanya pelan. Besok Kejati akan menetapkan statusnya sebagai tersangka. Semua proyek yang dia manipulasi dibekukan. Sinta menatap Reza lama, lalu menggeleng perlahan. Kenapa harus sejauh itu, Reza? Bukankah balas dendam tidak pernah benar-benar menenangkan? Reza diam sebentar. Ia menunduk, kemudian menjawab dengan suara rendah tapi mantap. Ini bukan dendam Sinta. Ini keadilan yang terlambat. Aku hanya ingin kau tahu, tak ada lagi yang bisa menyentuhmu, mempermainkanmu, atau merendahkanmu. Aku ingin dunia tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Mata Sinta berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Reza, dan dalam genggaman itu terasa hangat yang menenangkan. Mereka duduk berdua di teras rumah, memandangi langit sore Surabaya yang mulai memerah. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema dari menara masjid, menyatu dengan desir angin yang membawa aroma tanah basah. Sinta berbisik pelan. Mungkin Yang Maha Esa dan Maha Adil selalu punya cara untuk mengembalikan keseimbangan ya. Reza menatapnya, lalu tersenyum. Dan kadang, ia memilih tangan kita sendiri untuk melakukannya. Hujan akhirnya turun pelan, membasuh halaman rumah mewah bergaya industrial itu, membasuh luka, dan membasuh sisa-sisa dendam yang dulu menyesakkan dada. Di bawah hujan itu, mereka berdua tahu, masa lalu akhirnya tuntas, dan cinta kali ini berdiri di atas keadilan yang suci. Hujan turun lagi malam itu, lembut, nyaris tanpa suara. Dari jendela rumah barunya di kawasan perumahan elit Citraland, Sinta memandangi butiran air yang menuruni kaca seperti benang waktu yang mengalir ke masa lalu. Di sampingnya, Reza duduk membaca koran pagi edisi sore, sebuah kebiasaan kecil yang entah mengapa membuat rumah itu terasa lengkap. Dunia telah berputar jauh. Nama Mukidi kini hanya menjadi catatan dalam berkas hukum, sementara Sinta dan Reza menjadi contoh bagi banyak orang. Bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tetapi siapa yang bertahan untuk memperjuangkan dengan cara yang benar.
Mereka pernah jatuh, hancur, terperosok dalam badai pengkhianatan dan kesalahan. Tapi justru di sanalah mereka belajar bahwa setiap luka bisa menjadi cahaya, asal seseorang mau menatapnya dengan jujur. Hujan tidak pernah salah datang, bisik Sinta suatu sore. Kadang ia hadir bukan untuk menenggelamkan, tapi untuk membersihkan. Reza menatapnya, tersenyum, lalu menjawab pelan, "Begitu juga cinta sayang. Kadang ia datang di saat yang salah, untuk membawa kita ke tempat yang benar." Kehidupan mereka kini berjalan sederhana. Sinta membuka yayasan pendidikan perempuan, membantu janda dan ibu tunggal agar bisa mandiri. Reza fokus membangun sistem tata kelola yang bersih di seluruh perusahaan Pratama Group. Surabaya mungkin tetap kota yang bising dan sibuk, tapi bagi mereka berdua, Surabaya adalah tempat di mana cinta, keadilan, dan pengampunan akhirnya bertemu dalam satu musim. Musim hujan yang menumbuhkan harapan baru. Malam itu, sebelum menutup jendela, Sinta menatap hujan yang masih menari di jalanan. Ia tersenyum. Tidak lagi dengan getir, tapi dengan damai yang panjang. Ia tahu, pengkhianatan yang dulu pernah menenggelamkannya kini telah berubah menjadi irama lembut yang mengantarnya pulang ke dirinya sendiri. Sebagai pesan untuk menjadi renungan para penonton. Cinta bukan selalu kisah tentang memiliki, tetapi tentang bagaimana kita belajar memaafkan, bertumbuh, dan tetap setia pada nilai-nilai kebaikan, bahkan ketika dunia berbalik arah. Dalam hidup, kita tak bisa memilih siapa yang datang mencintai kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana cara kita mencintai mereka dengan terhormat. Jangan biarkan luka masa lalu menutup jalan menuju bahagia. Kadang, Tuhan hanya ingin kita melewati badai agar tahu seberapa kuat hati kita mampu berdiri. Terima kasih telah membaca kisah Cinta Terlarangku pasca pengkhianatan suami. Jika kisah ini menyentuh hati dan memberi makna, bantu kami menyebarkan pesan cintanya dengan cara yang sederhana tapi berarti. Berikan subscribe pada channel ini, agar tak ketinggalan kisah romantis penuh makna lainnya. Berikan like sebagai tanda dukungan untuk karya sastra lokal yang berani dan lembut. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling berkesan bagi Anda. Mungkin kisah cinta Sinta dan Reza ini bisa menjadi refleksi bagi banyak hati yang sedang berjuang. Bagikan cerita ini kepada teman, sahabat, atau siapapun yang sedang belajar mencintai dan memaafkan. Karena terkadang, satu cerita bisa menjadi hujan kecil yang membersihkan hati seseorang yang nyaris kering. Tamat.